Musdalifah. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah anugerah pada pagi hari ini. Kita diberikan kesehatan, keapiatan untuk bersama-sama mendampingi saudara Aulia Musdalifah untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Untuk itu, Aulia kita berikan kesempatan untuk melakukan pemaparan. Disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Bapak Mahmud M. Tanju SHMH selaku Kepala Badan BKPSDM Parigi Motong. Yang saya hormati Ibu Agustina SHMSI selaku Coach. Dan yang saya hormati Bapak Gede Budiaso SKM MAP selaku mentor sekaligus Kepala Puskesmas Sumbersari. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam seminar rancangan ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Musdalifah, peserta Latsar Angkatan 15 Kabupaten Parigi Motong yang berasal dari instansi UPT Puskesmas Sumbersari dengan jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Adapun judul aktualisasi saya pada kesempatan kali ini yaitu digitalisasi pencatatan bahan medis habis pakai di Laboratorium Puskesmas Sumbersari dengan judul Inovasi Simpel Sistem Pencatatan Elektronik Laboratorium. Langsung saja pada latar belakang. Latar belakangnya yaitu dengan landasan regulasi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan juga Undang-Undang Menpan RB nomor 8 tahun 2006 tentang tugas dan fungsi Pranata Laboratorium Kesehatan. Aturan berikutnya yaitu Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang pelayanan puskesmas dan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang pengelolaan logistik medis. Kondisi ideal yang diharapkan ASN yang profesional, pelayanan puskesmas cepat dan berkualitas, dan logistik medis habis pakai yang efektif dan efisien. Namun kondisi saat ini yang ada di Puskesmas Sumbersari yaitu pencatatan BMHP masih menggunakan manual atau buku dan terakhir digunakan pada Januari tahun 2024 mengakibatkan pengelolaan stok belum optimal. Masalah yang ditimbulkan dari kondisi ini yaitu stok bahan medis habis pakai tidak terkontrol, waktu tunggu pasien menjadi bertambah dan efisiensi petugas menjadi menurun. Dan sangat berdampak pada kualitas layanan laboratorium dan sudah tidak sesuai dengan standar dan regulasi. Solusi yang saya tawarkan pada masalah kali ini yaitu dengan menggunakan digitalisasi pencatatan bahan medis habis pakai dengan kelebihan cepat, tepat, real time, data akurat dan terdokumentasi dengan baik, stok menjadi terkontrol, dan efisiensi layanan menjadi meningkat. Adapun tujuan dari aktualisasi ini yaitu yang pertama mengoptimalkan penyediaan bahan medis habis pakai di Laboratorium Puskesmas Sumbersari melalui digitalisasi pencatatan bahan medis habis pakai. Dan juga sekaligus menerapkan nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaat aktualisasi ini bagi OPD atau puskesmas yaitu meningkatkan efisiensi proses pencatatan dan pelaporan BMHP menjadi cepat dan akurat serta memudahkan audit dan pertanggungjawaban pengelolaan BMHP. Bagi masyarakat yaitu memberikan pelayanan laboratorium yang cepat dan efisien, ketersediaan BMHP yang terjamin secara optimal, membuat proses pemeriksaan di laboratorium berjalan tanpa hambatan. Adapun bagi peserta yaitu saya sendiri, dengan mendapatkan pengalaman secara langsung dalam merancang dan mengimplementasikan sistem digital, serta meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi dan manajemen.
Adapun beberapa identifikasi isu selama saya bekerja di Puskesmas Sumbersari, menggunakan teknik analisis isu APKL, terdapat 2 isu yang memenuhi syarat, yaitu kurang optimalnya penyediaan bahan medis habis pakai di Puskesmas Sumbersari dan juga rendahnya tingkat kepatuhan petugas laboratorium dalam penggunaan alat pelindung diri. Berikutnya ditapis lagi menggunakan tapisan isu metode USG, didapatkan 1 isu teratas, yaitu kurang optimalnya penyediaan bahan medis habis pakai di Puskesmas Sumbersari yang menjadi rancangan aktualisasi saya pada seminar kali ini. Adapun analisis penyebab masalah, saya menggunakan metode analisis fishbone yang penyebab masalahnya dijabarkan pada slide berikut. Untuk penyebab masalah pertama yaitu ketidakdisiplinan petugas dalam pencatatan stok, beban kerja berlebih sehingga pencatatan dan pengawasan stok terabaikan. Namun adapun gagasan penyelesaiannya, solusinya yaitu penguatan peran penanggung jawab, menunjuk salah satu petugas laboratorium sebagai penanggung jawab inventaris BMHP. Tugasnya adalah memastikan semua BMHP tercatat, melakukan audit harian, dan melaporkan stok kepada pimpinan. Untuk penyebab masalah yang kedua, tidak adanya sistem pencatatan yang terstandarisasi, pencatatan masih manual, menjadikan dia rentan, lupa, dan terlewat. Adapun gagasan solusi yang bisa diangkat yaitu membuat sistem digital untuk pencatatan BMHP dan membuat SOP pencatatan stok. Ini bisa berupa aplikasi sederhana berbasis spreadsheet yang dibagikan secara online. Sistem ini juga bisa diintegrasikan dengan pemindaian kode batang atau barcode scan untuk mempercepat proses pencatatan dan meminimalisir kesalahan. Adapun penyebab masalah yang berikutnya yaitu supervisi dari staf laboratorium belum optimal dalam pengawasan ketersediaan BMHP dan juga tidak adanya budaya kerja yang menekankan pentingnya pencatatan BMHP secara disiplin. Adapun gagasan kreatif yang bisa diangkat yaitu peningkatan peran supervisi berkala, audit stok mingguan, dan juga membangun budaya kerja disiplin melalui briefing rutin. Untuk penyebab masalah yang terakhir yaitu tidak adanya pencatatan real time saat penggunaan BMHP dan selaku mentor sekaligus Kepala Puskesmas Sumbersari untuk memberikan penguatan terkait tentang aktualisasi saudari Aulia. Yang saya hormati Bapak Penguji Pak Mahmud M. Tanju SHMH, kemudian Ibu Kos Agustina SHMSI. Setelah saya mengikuti pemaparan dari saudari Aulia, saya selaku mentor sangat mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh saudara Aulia. Kenapa karena dengan adanya sistem pencatatan secara elektronik tentu kedepannya pelayanan untuk masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Parigi Selatan itu akan lebih optimal lagi. Tentu saja harapan saya selaku Kepala Puskesmas apa yang sudah direncanakan oleh Aulia ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, terutama terkait dengan penyediaan bahan habis pakai yang mana selama ini memang terus terang kadangkala pasien sudah datang BMHP baru diketahui bahwa BMHP itu sudah tidak ada di ruangan, ada di gudang, sehingga dengan adanya sistem pencatatan elektronik ini jadi mengurangi resiko terkait dengan hambatan-hambatan untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat lagi dan akurat. Mungkin itu penguatan dari saya selaku mentor. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor atas penguatannya dan kita langsung ke Pak Penguji, Bapak Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Coach Agustina SHMSI. Ya, apa kabar? Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Kapus, Pak Gede Budiaso. Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak. Yang saya banggakan Ibu Saudari Aulia Musdalifah. Baik, terima kasih. Selamat sudah bisa menyelesaikan
usulan konsep penulisan awal ya. Saya tidak bertanya soal metode, konsistensi, dan sistematika, tetapi saya hanya melihat kedekatan saudara penulis terhadap apa yang ditulis ini. Jadi selalu saya pesan, perhatikan baik-baik pengetikannya, jangan nanti ada yang lupa dihapus atau ada huruf yang terlebih, ya kan? Iya Pak. Kemudian sebelum saya ke Aulia, saya tanya Pak, izin ke Pak Mentor dulu, Pak Ya. Pak Gede, Ya. izin. Konsultasi atau cerita-cerita ringan sampai terangkat isu ini itu dilakukan saudara Aulia ini intens berapa kali atau cuma 1 kali? Ya. Sebelumnya rancangan aktualisasi ini diangkat untuk menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti kegiatan LASAT ya. Kalau saudara Aulia ini secara intens selalu konsultasi ke kami selaku Kepala Puskesmas, baik itu secara langsung maupun via WA atau telepon, Pak. Baik. Berarti memang hal yang diangkat ini memang betul-betul menyangkut yang krusial di apa namanya Layanan Puskesmas Sari. Ya, betul ya. baik. Tapi aktual. Oke. Kemudian saudara Aulia, Pak. jelas didengar suara saya tuh? Iya Pak, didengar. Kalau menurut saudara Aulia, isu yang diangkat ini isu yang terkini, terbaru, atau memang sudah berjalan di tempat lain kemudian dicontoh begitu? Untuk isunya ini Pak, memang saat ini terjadi betul di Puskesmas Sumbersari, di mana bahan medis habis pakai itu masih kurang terkontrol untuk penyediaannya di laboratorium itu sendiri. Tapi untuk sistemnya yang elektronik sudah diterapkan di berbagai di laboratorium daerah besar seperti di Labkes begitu Pak, yang menangani berbagai macam lab-lab kecil. Jadi ada gudang besarnya dan disalurkan ke lab-lab kecilnya. Jadi dia menggunakan sistem elektronik. Jadi saya angkat untuk aktualisasinya untuk diterapkan juga di Puskesmas Sumbersari untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, Bapak. Baik. Berarti kita saudara Aulia ini menjadi memotivasi untuk melakukan pembaruan aspek pelayanannya. Baik sekali. Kemudian persoalan tadi dari yang manual tadi, yang sekarang ini saudara nilai itu keburukan yang paling krusial itu apa dibanding nanti untuk digitalisasinya? Ya. Apa yang paling nampak sekali kelemahannya ketika melakukan yang sifatnya konvensional sekarang ini? Untuk sifat konvensionalnya itu Pak, kita sulit untuk mengkontrol bahwa bahan ini sudah habis atau bahan ini masih tersedia, karena dia masih menggunakan buku yang rentan biasanya salah simpan, atau juga pada saat melayani pasien masih cari-cari buku di mana, dan juga permintaan ke gudang farmasi menjadi lebih ribet Pak. Jadi kalau seumpama kita sudah menggunakan sistem elektronik ini, untuk scan barcode-nya itu dipajang di satu tempat di laboratorium. Jadi untuk mengontrolnya lebih mudah, karena tinggal scan dan langsung terhubung di sistem elektroniknya. Baik, makasih. Saya paham. Kemudian saudara Aulia sudah melakukan observasi, paling tidak mengenal soal lingkungan kita, soal daerah kita, apakah di sekitar masyarakat itu, di pelayanan puskesmas itu, masyarakatnya apakah tidak ada nanti terkendala soal jaringan, soal melek HP dan seterusnya? Untuk sistem ini sendiri Pak diterapkan untuk petugas laboratorium dalam mengkontrol bahan medis habis pakai. Jadi ketika ada pasien datang, kita cek pasiennya ingin memeriksa sampel apa, contohnya gula, tentunya glukosa darah sewaktu. Jadi
yang lihat itu petugas labnya Pak, bukan pasiennya. Jadi yang nanti diarahkan untuk melek teknologi itu dari petugas labnya itu sendiri dan bisa juga dari pegawai puskesmas lainnya. Baik, sumber daya manusia puskesmas untuk itu sudah memang siap? Iya, insya Allah siap Pak. Berarti aplikasi ini nanti dia tidak terbuka untuk umum ya, cuma di dalam. Iya. Buka saja. Baik. Satu lagi Ya, di penyebut obat. Di puskesmas itu, mohon maaf ini kalau saya bertanya ke jauh misalnya. Kalau di puskesmas itu ada obat-obat berbahaya yang sifatnya seperti kayak narkoba apa itu? Ada nggak di situ? Untuk di laboratorium sendiri Pak itu tidak ada, tapi kalau di apotiknya ada Bapak. Kalau di laboratorium itu yang tersedia bahan medisnya hanya kayak strip pemeriksaan glukosa, kolesterol, asam urat, HIV, sipilis, yang seperti itu Bapak, yang disediakan di laboratorium. Untuk narkotika dan sebagainya disediakan di apotik. Baik, makasih. Nanti di tulisan ini dilengkapi lagi dan koordinasi mungkin ke rumah sakit atau mungkin nanti ditambahkan dinas kesehatan, ditambahkan ke mana? Dokter senior yang ahli bisa memberikan masukan. Tapi ini hanya saran. Nanti kalau tetap konsultasi ke Bu Potsmu, karena beliau lebih tahu ini masuk atau tidak. Karena secara metode, secara sistematis, konsisten, segala macam itu yang jadi syarat penulisan ilmiah itu ada pada Bu Potsmu ya. Jadi terima kasih juga kepada mentor sudah beri dukungan. Terima kasih Pak. Sangat baik ini. Saya kembalikan kepada Bu Pots. Baik, terima kasih Bapak Penguji, Bapak Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Parigi Mutong telah banyak memberikan penguatan atau memberikan saran untuk Ibu Aulia terkait dengan kesempurnaan daripada penulisan rancangan aktualisasinya. Dan saya tak lupa mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pak Mentor atas kehadirannya di sela kesibukannya. Hari Senin pasti padat agenda Pak, dan sudah berdedikasi untuk mendampingi lagi. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan catatan terbaik untuk kita ke depan. Terima kasih Ibu Aulia. Terima kasih Silakan. Bu. Lanjutkan rancangannya, dan kita akan sebelum kita tutup nanti akan kita ada pertemuan coaching secara keseluruhan di jam-jam siang sebentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Coach dan Pak Penguji dan Bapak Mentor. Terima kasih Bapak sudah sempat hadir di room ini, dan kepada Ibu selamat dan sukses. Dan dengan mengurangi rasa hormat, saya persilakan untuk meninggalkan room seminar. Mohon izin Pak Mentor. Terima Dan kasih. kita lanjut ke peserta yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.